kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan destinasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.1 sampai 1.4. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Untuk memulai aktivitas kita, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan berdiri. Guru, saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang harus kita kembangkan dan harus kita implementasikan di kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Adapun konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pintar daripada Bapak Ibu guru, tapi ini merupakan tugas aktivitas saya yang akan saya sebarkan, dan kita di sini adalah sharing. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini Bapak Ibu, apapun itu usaha yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita harus lihat dulu bagaimana gaya belajar anak-anak kita. Nah, di sini kita sebelum memulai pelajaran, kita sudah menentukan tujuan dari pembelajaran kita. Bergerak dari tujuan pembelajaran, kita akan lihat apa yang dibutuhkan murid, gaya belajar apa yang dibutuhkan. Jadi di sini Bapak Ibu guru, pembelajaran dan diferensiasi itu adalah kita menghamba kepada murid. Kita lihat gaya belajarnya, kita tidak boleh memaksakan siswa itu sesuai dengan gaya belajar kita. Karena gaya belajar itu ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang dengan audio visual. Agar tujuan dari pembelajaran kita tercapai.
pembelajaran dengan paradigma baru. Coba Ibu Rosmaini sama Ibu Maya, coba tolong ke depan. Coba Ibu Rosmaini tuliskan satu kertas di lembar kertas benda apa yang akan kamu sukai. Ibu Maya di sini sebagai teman, dia berusaha membujuk agar Bu Rosmaini membuka apa yang ada di dalam genggamannya. Coba perhatikan Bu Rosmaini dan Bu Maya. Coba Bu Maya usahakan bagaimana agar Ibu Rosmaini bisa atau mau membuka benda yang ada di dalam genggamannya. Bu, coba tengok lihat benda apa yang Ibu tulis. Enggak bisa. Tidak, saya nggak akan memberikan membuka genggaman tangan saya. Bu, tolonglah Bu, benda apa Bu? Ayo Bu, nanti saya berikan sesuatu sama Ibu jika Ibu mau membukanya. Saya tetap tidak akan membuka genggaman tangan saya. Walaupun Ibu merayu saya. Ibu yang cantik. Tolong dong Bu, bukakan kamu apa sih yang di dalam genggaman Ibu? Ibu nggak boleh tahu apa yang saya pegang. Yakin Bu? Yakin. Nanti saya kasih hadiah yang uang. Mau nggak Ibu? Yang Ibu rayu dengan saya itu nggak sebanding nilai yang saya pegang. Ibu, ayo dong buka yuk, nanti kita makan bakso, saya kasih amplop, mau dong? Gimana ya? Saya pikir-pikir dulu lah. Ibu, jangan lama-lama. Ibu lapar nggak? Ibu di sini santai dong. Kayaknya ini nggak bisa juga ini, walaupun diiming-imingkan dengan sesuatu hal yang berharga. Jangan kawan tadi. Oh, jangan kawan ya, betul. Baiklah, untuk Ibu Maya karena udah terlalu capek atau lelah untuk merayu saya akan membuka yang saya genggam ini. Benda yang saya genggam adalah emas. Oke, terima kasih buat Bu Maya dan Bu Rosmaini. Tepuk tangan dulu Ibu, kasih aplausnya kepada Ibu Maya dan Bu Rosmaini. Bapak Ibu tadi di situ Ibu Rosmaini berusaha untuk menggenggam dan tidak membuka apa yang ada di genggamannya. Tapi Bu Maya tadi apa yang dilakukannya? Apa Bu? Iya, berusaha merayu, membujuk serta memberikan ingin memberikan hadiah kepada Ibu Rosmaini. Walaupun dengan kesusah payah, Ibu Maya berusaha sampai dia menjanjikan ingin memberikan bakso kepada Bu Rosmaini. Akhirnya Bu Rosmaini merasa luluh hatinya dan dia membukakan apa yang ada di genggamannya. Sekarang saya tanya kembali Bu Rosmaini, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah Bu Maya memberikan janji atau iming-iming dia akan memberikan hadiah? Apakah di dalam hati Ibu timbul keinginan untuk buka aja? Sebenarnya saya nggak tergiur lagi dengan ini yang dijanjikan Bu Maya, tapi karena saya merasa kasihan, Bu Maya terlalu capek atau lelah untuk membujuk saya. Ya, itu aja. Terima kasih Bu. Nah, di situ Bu Maya dengan giginya memberikan janji, memberikan iming-iming. Nah, itulah yang kita alami sekarang Bapak dan Ibu. Kita menjanjikan sesuatu kepada siswa kita supaya dia mau mengerjakan PR, belajar dengan rajin. Namun semua itu merupakan hal yang salah, kurang tepat kita lakukan. Karena dengan memberikan harapan dan janji hadiah kepada anak-anak itu membuat anak kita ketergantungan. Yang perlu kita berikan adalah motivasi dan apresiasi. Kalau dalam bentuk uang, dalam bentuk hadiah itu bukan merupakan apresiasi.
Contoh misalnya anak-anak, siapa mau ke depan? Siapa yang bisa mengerjakan edukasi permen satu buah? Mungkin anak kita berlomba ke depan semua. Tetapi coba kalau kita bilang anak-anak, ibu mau kamu ke depan, coba kerjakan satu pun tidak ada. Jadi bapak dan ibu guru ini yang harus kita hilangkan budaya yang lama kita hilangkan dan kita perlahan-lahan kembali ke tuntutan zaman yaitu kurikulum merdeka yang mengandalkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa Bu? Enggak bebas itu memberikan apa ya anak-anak. Merdeka atau merdeka. Ya, siapa bisa? Aku bisa jawab. Merdeka itu artinya bagaimana? Bebas. Sama. Menurut saya merdeka itu secara singkat artinya adalah bebas. Nah, Ibu, kurikulum merdeka itu bukan berarti kita bebas mau kemana saja. Kita bebas, tapi kita mempunyai tujuan. Tujuan pendidikan nasional ada. Kita tidak boleh lari dari koridor tentang visi dan tujuan pendidikan nasional. Kita bebasnya di situ, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tidak sama seperti zaman kita dulu belajar. Anak-anak, buka buku, kerjakan ini, konten. Jadi kita kalau saya belum pernah, walaupun sudah ada beberapa kali, tapi saya belum bisa sempurna melakukannya. Karena di awal-awal pembelajaran kita tidak pernah membuat asesmen yang positif, yaitu kita harus tahu di mana kemampuan anak tersebut. Mungkin kedepannya kita akan berusaha dalam kolaborasi untuk menerapkan itu sehingga pembelajaran kita menyenangkan dan kita tidak terbeban. Sudah. Oke, selanjutnya perubahan paradigma baru merupakan teori kontrol dan pilihan ilustrasi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Khayalan kita mengontrol murid itu bagaimana? Di rumah kita udah guru ini ya. Gimana yang saya buat? Apakah yang saya buat sudah sesuai kayaknya? Terkadang anak itu memang dia mau lompat belajarnya. Itu dia yang estetik. Jadi kita harus ikut dia. Malah semalam kami ada kalau memang anak itu berbeda-beda kelompokkan cara belajarnya. Bagaimana cara belajarnya yang sesuai? Kita kembali ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata discipline yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Itulah yang tadi yang dilakukan Ibu Roswaini dan Ibu Maya. Seharusnya anak didik itu tidak memberdayakan hukuman atau imbalan, karena misalnya sekarang kalau anak-anak nggak mau makan hukum, itu tidak bisa, itu membuat dia benci sama kita Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan berperilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini berperilaku ke arah yang lebih baik itu yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya. Tadi Bu Roswaini mau membuka itu kan bukan dari dalam dirinya motivasinya, dari karena ada janji dari Bu Maya. Nah, jadi inilah yang akan kita tanamkan dan akan kita praktekkan dalam diri anak-anak kita. Motivasi intrinsik ini baik kita sebagai guru, kalau memang kita tidak memiliki motivasi intrinsik untuk mengajar, maka apapun itu tak akan berhasil. Karena diawali dengan motivasi Bapak dan Ibu guru datang ke sekolah, begitu juga untuk mengikuti suatu kegiatan. Itu dia misalnya calon guru penggerak, bukan hanya karena dia di kepala sekolah,
ingin lulus di wawancara, nanti masih ditanya apa motivasi Bapak dan Ibu. Jadi keluarkanlah semua Bapak. Sini saya akan menerangkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, apa Bu? Berkebinekaan, apalagi Bu? Mandiri, gotong royong. Itulah nilai yang ada di profil Pancasila yang kita kembangkan sekarang di kurikulum Merdeka. Nilai kebajikan itu memberikan apresiasi, pengakuan. Ada beberapa yang perlu kita ingat untuk yang diinginkan oleh anak kita. Beri dia pengakuan secara khusus. Oh, kamu memang bisa ya? Kamu pasti bisa. Nah, dengan memberikan pengakuan, dia merasa dia motivasi kasih muncul. Oh, tadi saya kata ibu bisa. Dia berusaha. Nah, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Di saat proses pembelajaran, kita harus mengakui walaupun sebenarnya anak itu nggak paham dengan apa yang sudah kita terangkan. Oh iya nak, kamu bisa nggak ya? Tapi harusnya seperti ini. Oh, tulisan kamu sudah bagus, tapi lebih baik seperti ini lagi lebih bagus ya nak. Itulah dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita atau harus memang kita miliki dalam diri kita. Lanjut ke ayat selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Apa kebutuhan dasar? Ya, kebutuhan awal, kebutuhan yang kita miliki. Nah, kebutuhan dasar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh tadi sudah kita lihat kan, Ibu Maya dan Ibu Ida. Tadi Maya memiliki ingin dia, jadi dia mau memiliki usaha ini saya usahakan supaya dapat. Jadi dia berusaha untuk terbaik bagaimana. Akhirnya dengan usahanya Ibu Rosmaini terpengaruh mau membukakan apa yang ada di genggamannya tersebut. Ada 5 kebutuhan dasar pada diri manusia. Yang pertama yaitu kebebasan. Sama halnya dengan kita, begitu juga dengan anak-anak. Mereka punya kebutuhan dasar kebebasan. Dia tidak boleh dikekang. Biarkan dia belajar dengan kebebasannya, sama seperti anak kita bisa di rumah. Jangan keluar, mungkin dalam hatinya ini ini mamanya kenapa gak kasih kami keluar? Karena dia memang kebutuhan dasar itu ada dalam dirinya, yaitu kebebasan. Baik itu di kelas juga seperti itu. Jadi kalau di kelas misalnya anak-anak buka bukunya, yang sana kerjakan ini, yang ini kerjakan itu, yang ini kerjakan itu, akhirnya dia tertekan. Jadi sebaiknya kita buat soal itu bervariasi. Coba kita buat misalnya 20 soal, kita harus memilih. Dia bebas memilih. Yang mana kamu merasa paling yang mudah kamu mengerjakan. Coba pilih. Jadi dia merasa gak terbebani Bapak Ibu. Kalau sekarang anak-anak itu masih terbebani karena kita juga lama sekali anak ya kerjakan 1 sampai 10. Dia merasa terbeban sama seperti kita kalau dipaksakan kerjakan ini. Kita kan punya kebebasan. Jadi bagaimana kebebasan itu terpenuhi? Itu kita akan memberikan teori atau materi-materi yang sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut tanpa lari dari tujuan pembelajaran. Kemudian kesenangan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kesenangan.
juga anak-anak juga memiliki kebutuhan kesenangan. Dia senang apalagi kalau sudah main, dia pasti senang. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini dia juga memiliki penguasaan sama kita, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, inilah yang sering kita abaikan. Kasih sayang yang rasa diterima. Terkadang kita lihat anak-anak itu, misalnya nggak satu atau dua ya, kotor. Jadi kita nggak mau. Dia biasanya nggak diterima, makanya dia nggak nyaman di sekolah atau di kelas. Jadi tugas kita sebagai guru, bagaimana supaya anak-anak itu bisa merasa nyaman di sekolah dan memperoleh kasih sayang, apalagi daerah kita ini yang orang tuanya mayoritas ya kita sudah paham, ada yang orang tuanya pisah, ada yang orang tuanya upahan karena karo mereka ini butuh kasih sayang. Di rumah mereka tidak dapatkan kasih sayang, mudah-mudahan di sekolah ini kita memberikan kasih sayang yang lebih kepada mereka. Ini akan memotivasi dia untuk belajar, karena anak-anak tersebut memiliki kebutuhan kasih sayang yang tidak didapatkannya dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan yang terakhir. Sama seperti kita, untuk bertahan hidup kita harus apa kita? Untuk bertahan hidup kita harus apa? Kita harus makan. Jadi anak-anak juga seperti itu. Di sini ada kasus. Coba Bapak Ibu lihat dulu kasusnya. Tahun ini Dimas senang berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan benar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Coba Bapak Ibu tuliskan kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Dimas dengan menyetir mobil tersebut. Kebebasankah atau kebutuhan untuk bertahan hidup? Dari mana, Bu? Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akan membacakan yang pertama kesenangan, pelatihan yang kedua pelatihan untuk menyetir, kebutuhan kesenangan dan kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan dan menyetir, kebutuhan yang diinginkan Dimas adalah agar Dimas bisa melakukan kegiatan sehari-hari, kebutuhan kesenangan dan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan kebebasan. Nah, ya Bapak dan Ibu, untuk melihat bagaimana
Jawaban kita akan lihat slide ini. Ketika jawaban benar seperti pernyataan berikut, kebutuhan apa ya dimaksudkan? Yang pertama, dia menyetir mobil itu seru, berarti dia sudah memiliki kesenangan. Dia merasa senang karena dia sudah belajar menyetir mobil. Kemudian, aku merasa bangga dan keren. Berarti dia ini penguasaan, dia bangga. Nah, begitu juga anak kita kalau sudah kita katakan kok kamu pasti bisa, dia kan sudah merasa bangga. Saya sudah bisa, saya kata ibu. Itu merupakan apresiasi. Nah, kemudian aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Kenapa? Di sini ada kebebasan. Dimana kalau Dimas tadi sudah mengetahui atau bisa menyetir mobil, maka dia sudah bebas mau pergi kemana. Kemudian yang terakhir yaitu bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kelima kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi bagi diri Dimas karena dia sudah bisa menyetir mobil. Begitulah halnya anak-anak kita di sekolah. Apabila kita sudah memenuhi kelima kebutuhan dasar ini, maka pasti tujuan dari pembelajaran kita akan tercapai dan kita tidak ada lagi rasanya capek untuk mengajar. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki individu yang dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku guna mencapai tujuan tertentu. Tadi motivasi Bapak Ibu kemarin mungkin karena terpaksa, ada yang terpaksa, ada yang mungkin saya mau membantu budi, atau karena mungkin aku sama kepala sekolah. Nah, motivasi orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Contoh, tadi saya sebutkan, saya mau guru penggerak itu motivasi saya bukan mau jadi kepala sekolah, tapi motivasi saya adalah ingin menggali dan mengabdi diri dengan ilmu-ilmu yang baru. Ya untuk selanjutnya nanti kita lihat kalau kita sudah mampu, mungkin motivasi itu muncul sendiri. Saya sudah bisa jadi kepala sekolah, saya sudah bisa jadi pengawas, atau dimotivasi itu muncul. Bapak Ibu nanti ingin jadi fasilitator, ingin jadi pengajar praktik. Nah itulah motivasi yang ada dari dalam diri kita. Dengan motivasi tersebut maka kita ingin dan berusaha untuk mencapai tujuan itu. Sama seperti saya sekarang ini, saya kan sudah masuk pendidikan. Setelah saya jalani motivasi saya adalah ingin menjadi pengajar praktik nantinya. Jadi semoga Bapak dan Ibu guru masih semangat untuk mengikutinya sampai tuntas nantinya dan semoga lulus. Kemudian motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dari hubungan. Kalau sudah punya motivasi dari dalam diri, kita nggak peduli dengan apa yang ada, kita hindari saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dari tiga ini sebenarnya kita di mana saat ini? Dinikah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kah? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain kah? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini ada tiga motivasi perilaku manusia yang perlu kita perhatikan. Saya di mana sekarang ini? Ibu kepala sekolah di mana sekarang motivasi itu? Di sini atau di sini atau di sini? Ini 1, 2, 3. Terkadang kita ingin saya ingin supaya dihargai orang lain. Saya ingin aja untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kalau motivasi itu seperti ini, maka tujuan dari keinginan kita akan tercapai. Sebaiknya Bapak Ibu kita di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
merupakan hak orang. Sama seperti anak-anak, gak boleh, kamu harus kayak ibu. Gak boleh. Bagaimana cara kita merangkul memberikan 5 kebutuhan dasar tadi agar anak-anak itu bisa menghargai kita? Bukan berarti dengan kita menanggung dia mau menghargai kita. Jangan berikan kecemasan kepada anak-anak, mentalnya bodoh. Apalagi kurikulum merdeka ini pembelajarannya harus menyenangkan dan berrealisasi. Ke Bapak Ibu, semoga kita bisa dirahmati Bapak Ibu. Dan saya pun memang belum sampai ke tahap ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu konsekuensi ini sudah sering kita dengar. Mungkin restitusi ini yang baru Bapak Ibu dengar. Apa konsekuensi itu? Adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensinya. Tapi di restitusi, murid merasa dia bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah yang kenapa konsep disiplin itu memiliki identitas gagal. Saatnya kita di restitusi ini. Nanti saya akan tampilkan video tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini dia konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksud karakter yang kuat ini adalah yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Inilah dia restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Inilah ciri-ciri restitusi. Nah, setelah Bapak Ibu lihat di sini, kalau ada murid yang melakukan kesalahan, sudahkah kita memiliki ciri-ciri seperti ini untuk menyelesaikan masalah? Mungkin Bapak Ibu belum, ya, saya juga belum. Karena kalau murid melakukan kesalahan kita panggil, kenapa katanya? Gini Bu, kamu yang salah, udah minta maaf. Dia mungkin ini perlu hal-hal yang kita budayakan di sekolah kita ini Bapak Ibu. Nanti ada dia segitiga restitusi bagaimana prosesnya. Kemudian lanjut ke posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai pemimpin Bapak Ibu, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah ibarat petani. Murid itu benih. Kalau benih sudah bisa tabungkan, petani tugasnya untuk apa? Merawat, memberinya pupuk, begitulah kita Bapak Ibu. Jadi di dalam proses tersebut kita harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini yang memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum ini sering kita lakukan ini saat anak-anak tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan. Itu kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, itu juga sering kita lakukan. Kamu tadi yang membuat sampai berserakan kan? Iya Bu. Udah sana ketik. Nah, itu anak-anak itu merasa bersalah dan dia nggak jangan lagi belajar. Tadi saya sudah dimarahi Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga yaitu teman. Ini sering terjadi. Nah, di sekolah coba kan nggak kasihan sama ini. Ibu sakit loh nak, tolong dikerjakan. Itu dia sebagai teman. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau ini, kita hanya kerjakan tugas,
juga ada. Tapi yang saya dari sini Bapak Ibu. Ya, di manajer ya. Kalau sudah sampai ke sini kita sudah di tahap manajer. Memang tuntutan dan budaya positif ini adalah kita harusnya di sini di manajer. Kita tidak boleh menyalahkan murid kita agar dia merasa nyaman. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik kita lakukan adalah di sini tahap pemantau dan manajer. Begitu anak-anak memiliki masalah akan dapat menyelesaikannya. Kalau Ya. posisi guru di manajer saat ini, jadi yang nomor 1 tidak boleh dilakukan, Yang nomor 1 tidak bisa kita lakukan. nomor 2 juga tidak. Iya, karena satu dua ini merupakan mereka menganggap kita tidak senang sama anak-anak. Jadi dia merasa jauh, nggak mau lagi motivasi saya yang Kan dilakukan semua. Iya, itu makanya saya bilang ini hukum ini yang saya kita lakukan. Nah, membuat rasa bersalah teman dan seharusnya di sini manajer dan pemantau. Teman juga ada, tapi kita lihat batasannya. Kadang anak-anak kita sudah mendekatkan dan merasa kita main-main. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus. Ini dia contohnya supaya lebih jelas apa itu. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, posisi guru pada hukuman dia akan berdiri di depan barisan. Kemudian ini membuat perasaan bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Sering kan? Beberapa kali dibilang. Ini sebagai teman. Ayolah, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Ini dia sudah gagal, cuma supaya kita merasa anak-anak ini tidak jauh dan kita merasa dia teman-teman kita ucapkan seperti ini. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, inilah kalimat yang perlu kita ucapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, disinilah Bapak Ibu perlu. Terkadang kita merangkai kalimat memang karena udah terbiasa saja. Dan saya yakin kita pasti bisa. Untuk keyakinan kelas, mengapa perlu keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Ayo siapa bisa Bapak Ibu? Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Bu? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Uli sebagai editor. Mengapa tidak peraturan, mengapa keyakinan saja? Setiap peraturan pasti ada sanksi. Nah, jadi itu tidak boleh dilakukan seperti yang dikatakan tadi nomor 1, jangan menjadi pelaku yang memberi hukuman. Kalau keyakinan dia terbentuk dari diri sendiri ataupun ada motivasi intrisik dia. Terima kasih Bu Lida ya. Di sini ya benar yang dikatakan Bu Lida bahwa peraturan itu ada aturannya, ada sanksi. Dan ini peraturan ini bukan kita yang buat, orang lain. Kita harus ikuti. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini adalah hasil dari kesepakatan kita sampai lagi keyakinan kelas. Sehingga kalau kita ingin tidak melanggar atau melanggar dia, kita kan sudah keyakinan kelas kami, nggak bisa. Kami harus lakukan apa yang ada di keyakinan kelas. Ini dia Bapak Ibu perbedaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai roda 2? Ini kan merupakan peraturan atau keyakinan ya Bapak Ibu? Peraturan. Karena kalau nggak pakai helm ditangkap polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini merupakan apa? Keyakinan atau peraturan? Ini merupakan kesepakatan yang telah kita sepakati di awal. Di awal kita mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Pembuatan keyakinan kelas di sini yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupaya pernyataan yang besar dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, disinilah yang Bapak Ibu. Kalau semua warga sekolah membuat keyakinan kelas
tersebut, dan dari keseluruhannya kita pilih mana dia yang lebih sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Itulah yang kita buat, dan kita berikan pandangan kepada anak kita bahwa ini keyakinan kelas karena kita yang membuat, jadi kita sendiri yang harus menuruti, bukan peraturan. Jadi yang terjadi sekarang ini kita ada peraturan harus pakai seragam dari orang lain, jadi nggak ada dalam kita. Budaya positif ini dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, maka timbullah lingkungan positif. Maka budaya positif akan terjadi di sekolah kita ini. Ini dia Bapak Ibu yang merupakan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kita buat selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Apa kita buat kalimatnya di sini? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini dia Bapak Ibu merupakan peraturan karena saya tidak akan diperiksa, enggak bakal nilai-nilai kebajikan. Jadi di keyakinan kelas ini di sini terlihat harusnya bahasanya seperti ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain merupakan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit di keyakinan kelas menghormati orang lain dan komitmen untuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian ini bergantian atau menggiliran menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Itu merupakan keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu yang seharusnya kita buatkan ini. Tidak boleh di keyakinan kelas itu menggunakan kata tidak boleh atau dilarang. Jadi ini merupakan yang kita lihat, yang harus kita tuliskan di keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Nanti bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya bahwa keyakinan kelas hendaknya bersifat dari akhlak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu, saya akan tampilkan video membuat keyakinan kelas. Karena tadi ini PPT nggak bisa dilihat. Ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan.
Oke Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Nah kemudian untuk selanjutnya itu penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah merupakan strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Inilah tahapan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah sehingga kita dapat disebut sebagai manajer. Videonya di sini Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi nak. Ibu, kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu datang ke kantor ini? Bu, saya pulang berangkat ke sekolah. Tadi kamu berangkat ke sekolah pukul berapa nak? Jam 7.30. Nah, kamu tahu sekolah kita masuk pukul berapa? Bu, jam 7.30. Nah, jika kira-kira kamu berangkat dari rumah 7.30 tadi, kegiatan yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas agar si anak jangan takut. Kita tenangkan dulu dia agar dia tidak takut. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya, apakah kamu sudah datang tepat waktu ke sekolah nak? Tidak, Bu, saya terlambat. Ya, kita ketahui bahwa semua manusia memiliki kesalahan. Nah, ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini kita nggak mau menyalahkan, kita mau diskusi mencari solusi bagaimana supaya kamu datang tepat waktu ke sekolah. Ya, Bu. Nah, kira-kira apa alasan kamu nak datang terlambat ke sekolah? Mau kesiangan, Bu. Mengapa kamu mau bangun kesiangan? Main HP, Bu, sampai waktu. Nah, ini kualitas tindakannya ya Bapak Ibu, main HP sampai larut malam dan lupa waktu tidur ya nak ya. Nah, kira-kira apakah datang terlambat sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menanyakan keyakinan. Baik, keyakinan yaitu datang tepat waktu. Iya. Nah, langkah apa yang akan kamu lakukan supaya kita tidak terlambat datang ke sekolah? Tidak main HP, Bu, sampai larut malam. Nah, kapan itu mulai kamu laksanakan Alvin? Mulai nanti malam, Bu. Oke, nah ibu tunggu kabar baiknya nak ya. Kamu sudah berusaha untuk menjadi orang baik dan memperbaiki diri kamu dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih dan sekarang kamu kembali ke sekolah, ke kelas nak ya. Sama, Bu. Oke Bapak Ibu, itulah merupakan contoh untuk membuat keyakinan kelas dan yang merupakan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Semoga nanti ke depannya kita dapat melaksanakan sama-sama dan budaya positif ini merupakan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab saya saja karena saya tidak bisa bekerja dan melaksanakan aksi nyata ini tanpa bantuan Bapak dan Ibu guru, dan ini akan terlaksana apabila di dalam diri kita memiliki motivasi yang keras untuk membangun negara kita ini dan menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri anak murid kita semua. Atas kesempatannya atau
terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan arahan atau mengucapkan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberi kesehatan kepada kita semua. Di sini saya banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru calon bergerak yaitu Ibu Uli Harkati, dan selanjutnya bagi guru-guru yang lain usahakan ikutlah mendaftar semua, karena saya perhatikan selama Ibu Uli Harkati mengikuti calon guru bergerak banyak perubahannya. Jadi yang masih sudah muda, tolong aku ikut sebagai guru bergerak, karena kami kalau rapat di dinas Anda dianjurkannya untuk ikut untuk calon guru bergerak, kecuali yang usianya sudah lanjut itu tidak bisa. Yang masih sudah muda tolong mendaftar untuk mengikuti calon guru bergerak. Di samping itu Bu, saya ada sedikit pertanyaan kepada guru calon bergerak masalah siswa kita. Saya bertanya, apakah ini masalah kebebasan? Apakah sama kebebasan di kelas rendah dengan kelas tinggi? Itu yang saya tanyakan kepada guru calon bergerak. Saya akan mencoba jawab. Semua murid kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Teori kebebasan itu harus mereka miliki, yang kebutuhan dasar itu harus mereka miliki kelimanya, agar mereka dapat belajar dengan nyaman di sekolah ini. Sama itu, cuma kita cara bagaimana kita untuk mendekati anak-anak tersebut. Bagaimana kita merangkul menuntut ibadah lagi dari orang mengatakan bahwa kita ini adalah seorang petani dan murid itu adalah benih. Coba ibu bayangkan, kita petani benih di kandang, kita nggak urus, apa yang akan terjadi? Benih itu akan mati. Begitulah murid itu kalau sudah dititipkan orang tuanya kembali, berarti dia itu harus kita bimbing, kita rawat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita dan profil pelajaran nasional. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya bagi guru di SD Negeri 2 Alami mulai dari guru kelas 1 sampai ke kelas 6, cobalah niat kita dari rumah Bu, cobalah pasang untuk mendidik anak kita kelas 1 sampai kelas 6. Kalau bisa Bu, janganlah terlalu banyak main HP di kelas, karena kalau sudah terlalu banyak main HP di kelas, anak-anak tidak diperhatikan Bu. Jadi sebelum apakah kalian tidak sakit hati saya jelaskan seperti itu Bu? Karena saya pantau mulai dari kelas 1 jalan saya sampai ke ujung yang kebanyakan gurunya main HP. Ini kata kita saja mau saya jelaskan, kalau di luar kan mungkin saya jelaskan. Jadi untuk itu kalau bisa dari sini ke depan Bu, tolonglah dirobah perhatikan anak-anak kita, karena anak-anak kita Bu, orang tuanya sudah pintar, ada yang cerdas. Jadi dia pulang sekolah, orang tuanya nanya, belajar apa benar, berapa konten benar, belajar apa, siapa gurumu.
kelas berapa kamu? Semuanya kalau perhatikan kakak, siswa kita ini kebanyakan dari timur. Jadi orang tuanya betul-betul saya kenal anak siapa dan siapa orang tuanya. Jadi untuk itu tolong ya. Jadi untuk pengarahan sedikit mengenai tadi itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah, maka kegiatan kita siang ini kita sudahi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru. Sofin Mayasari dari SDN 2 Lawe 2. Setelah saya mengikuti diseminasi, saya sudah memahami budaya positif yang akan saya lakukan di kelas saya, terutama keyakinan kelas. Terima kasih buat Ibu Uli Hartati atas penjelasannya, semoga tetap sehat selalu. Saya Rabia SPD, Kepala SD Negeri 2 Lawe 2. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Uli Hartati tentang budaya positif, saya sudah memahami dan kami akan melaksanakan budaya positif di sekolah kami. Di sekolah kami ini, saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan. Semoga kita sehat selalu.